Berita pagi. Sebagai salah satu bentuk untuk mewujudkan Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi kesepakatan bersama antar negara di dunia pada tahun 1992 termasuk Indonesia, sektor pariwisata turut mendukung dalam bentuk pembangunan kepariwisataan berkelanjutan. Pembangunan kepariwisataan berkelanjutan merupakan pembangunan kepariwisataan yang dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah bertumpu kepada masyarakat dan bersifat memberdayakan masyarakat dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya serta kearifan lokal, yang pada akhirnya diformulasikan dalam bentuk nyata sebagai pemberdayaan desa wisata. Berbicara tentang desa wisata di Kabupaten Kudus, berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemberdayaan desa wisata di Provinsi Jawa Tengah, desa wisata tidak akan bisa dibantu dalam pengembangan dan pembangunannya oleh pemerintah, baik dari pusat, provinsi, maupun dari kabupaten, apabila belum mendapatkan SK Bupati. Untuk mendapatkan SK Bupati tentang penetapan desa wisata ini, syarat-syarat untuk proses pengajuan penetapannya sudah diatur dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemberdayaan desa wisata di Provinsi Jawa Tengah. Untuk membantu desa dalam pengajuan permohonan penetapan desa wisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus telah membuat sebuah sistem layanan permohonan dan penetapan desa wisata berbasis online. Berikut laporan liputannya. Sebuah aksi perubahan dengan sistem layanan digital. Tahapan pertama, penyusunan tim efektif. Pertama-tama, mengidentifikasi tugas-tugas terkait penetapan desa wisata dan identifikasi anggota tim yang memiliki kompetensi dan kemampuan. SK tim efektif kemudian ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tahap 2, koordinasi dengan stakeholder terkait. Melakukan rapat koordinasi dengan desa wisata. Segera melengkapi ya data-data yang merupakan persyaratan untuk pengusulan menjadi sebuah desa wisata. Menyampaikan rencana pembuatan aplikasi sistem dan bimbingan pemakaian aplikasi Zoom untuk rapat online selama pandemi COVID, agar koordinasi tetap berjalan lancar dengan stakeholder terkait, terutama dengan desa wisata. Komunikasi dengan programmer IT terkait konsep alur sistem. Koordinasi dengan tim efektif, menyamakan persepsi tentang tujuan aksi perubahan dan menyepakati urutan proses sistem aplikasi, serta menyampaikan tugas-tugas tim efektif. Tahap ketiga, perancangan sistem aplikasi. Secara intensif melakukan komunikasi dengan programmer IT untuk mendapatkan sistem aplikasi yang diharapkan. Tahap keempat, uji coba aplikasi. Uji coba dilakukan secara internal terlebih dahulu untuk mengetahui kekurangannya dan memperbaikinya kembali bersama dengan programmer IT, sampai mendapatkan alur yang sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemberdayaan desa wisata di Provinsi Jawa Tengah. Apabila menemui ketidaksesuaian penginputan data pada sistem, dikomunikasikan kembali dengan programmer IT, kemudian aplikasi diperbaiki kembali oleh programmer IT dan disempurnakan kembali. Semua input data diuji cobakan, dari data untuk profil wilayah desa,
data-data untuk wisatawan dan calon pengelola desa wisata, input data untuk potensi wisata di desa wisata, dan kemudian mengisi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten, serta mencoba input mitigasi bencana. Untuk memastikan form-form berkas pengajuan desa wisata sudah terakomodir dalam sistem aplikasi itu. Selanjutnya mencoba mencetak data profil wilayah dari hasil penginputan data tadi. Setelah memastikan semua aplikasi berjalan dengan lancar, dilakukan pemindahan alamat sistem aplikasi ke domain milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Selanjutnya dilakukan uji coba aplikasi dengan tim teknis untuk mendapatkan masukan secara teknis terkait sistem aplikasi. Setelah itu dilakukan penyusunan buku panduan operasional. Tahap kelima, menyusun standar operasional prosedur. Tahap keenam, sosialisasi sistem aplikasi. Sebelum melakukan sosialisasi sistem aplikasi Destaku, dibuat video panduan operasional sistem Destaku dengan memberikan informasi alamat sistem aplikasi di destaku.kudustourism.id. Kemudian memberi petunjuk cara pengoperasian sistem aplikasi layanan permohonan dan penetapan desa wisata berbasis online ini atau yang dinamakan sistem Destaku. Setelah video panduan operasional sistem selesai dibuat, video tersebut di-launching melalui meeting Zoom dan membagi link panduan operasional melalui grup WA. Tahap ketujuh, pelatihan teknis untuk tim fasilitator. Pelatihan dilakukan untuk mempersiapkan tim pendamping layanan aplikasi kepada desa wisata. Tahap ke-8, implementasi sistem. Dilakukan pendampingan input data kepada 15 desa yang mengajukan untuk menjadi desa wisata. Tahap 9, monitoring dan evaluasi. Dari hasil evaluasi sistem, ternyata masih ada satu tahap yang terlewat, yaitu tahap pencanangan desa wisata. Kemudian dilakukan koordinasi dengan programmer IT untuk menambahkan form pencanangan desa wisata. Setelah semua input data dari desa diverifikasi dan dinyatakan lengkap, kemudian dinas menerbitkan surat keterangan tentang pencanangan desa wisata. Setelah dilakukan pencanangan desa wisata, desa kemudian ditinjau untuk dilakukan penilaian oleh tim penilai desa wisata dan hasil penilaian dimasukkan ke dalam sistem. Setelah semua scoring penilaian desa wisata dimasukkan ke dalam sistem, hasil penilaian desa wisata bisa langsung dicetak. Demikian laporan liputan tentang sistem layanan permohonan dan penetapan desa wisata berbasis online di Kabupaten Kudus. Bagaimana dengan dukungan dari pihak-pihak terkait tentang pembuatan sistem ini? Mari kita saksikan liputannya. Saya Sama Anita Koris, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus. Saya sangat mendukung aksi perubahan yang dilaksanakan oleh semua peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 2 tahun 2020. Inovasi ini
bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kinerja pemerintah dalam rangka kualitas pelayanan masyarakat. Saya berharap inovasi-inovasi ini bermanfaat besar baik bagi masyarakat maupun pengguna layanan maupun bagi pemerintah Kabupaten Kudus yang simultan dan berkesinambungan akan manfaat jangka panjang tetap dirasakan oleh masyarakat, negara, dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus sangat mengapresiasi dan mendukung apa yang sudah dilakukan rekan kami, yaitu Kepala Seksi Destinasi Wisata Mbak Mita, atas karyanya, yaitu sistem online dalam permohonan penetapan desa wisata di Kabupaten Kudus. Untuk itu saya berharap agar sistem online ini bisa dimanfaatkan yang sebaik-baiknya oleh yang berkepentingan, dalam hal ini seluruh desa di Kabupaten Kudus, untuk segera mempersiapkan diri dan mengusulkan penetapan desa wisata di desanya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus sangat mendukung sekali terhadap program yang dibuat, karena program ini sangat bermanfaat sekali ketika kita akan memberikan fasilitasi kepada desa wisata secara cepat, sehingga dalam pengajuan kita tidak harus menuju ke kantor tapi bisa langsung online dan mendapatkan pelayanan yang sangat cepat. Untuk itu saya sangat mendukung sekali terhadap program ini, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan lebih memberikan kemudahan dan kepuasan. Ya, kemudian juga endingnya bahwa program pemerintah dalam melayani masyarakat dalam mengembangkan desa wisata akan bisa berjalan lebih cepat. Dukungan, saran, dan masukan juga didapatkan dari Kepala Bapeda Kabupaten Kudus, Bapak Dr. Ando Sujatmiko, MPD. Yang tidak kalah penting, dukungan juga didapatkan dari Kepala Bagian Hukum, Bapak Hermawan SH. Dari Kepala Bagian Hukum ini mendapatkan arahan untuk pengajuan SK Bupati tentang penetapan desa wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Ahmad Abad dari Paguyuban Desa Wisata Kudus sebagai Sekretaris Desa Wisata Kabupaten Kudus mendukung penuh program dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus berkaitan sistem Destaku atau penginputan pengajuan desa wisata di Kabupaten Kudus. Untuk semua desa wisata mohon bisa segera melengkapi mengisi di sistem Destaku tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian berita hari ini. Saya, Mita Hermawati, Kasih Destinasi Wisata, menyampaikan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus News Channel. Sekian dan terima kasih. Selamat berkarya.